Ribuan tahun setelah peristiwa-peristiwa besar para nabi berlalu, bumi menyimpan jejak-jejak yang seolah menunggu untuk ditemukan kembali. Jejak itu tersembunyi bukan di kota-kota besar, bukan pula di istana megah, melainkan di tempat sunyi yang jarang dijamah manusia. Gurun yang lemas, kering, dan seakan tak bernyawa. Pada suatu hari di musim semi tahun 1947, di wilayah Tandus dekat Laut Mati, seorang pengembala Badui berjalan menyusuri tebing-tebing batu yang terjal. Namanya Muhammad Edip. Ia bukan seorang ilmuwan, bukan pula pencari harta karun. Ia hanyalah seorang penggembala sederhana yang sedang mencari kambingnya yang hilang. Langit membentang luas tanpa awan. Matahari memancarkan panas yang menyengat, membakar kulit dan mengeringkan tenggorokan. Angin gurun berhembus membawa butiran pasir yang menari di udara, menciptakan suasana yang sunyi namun penuh tekanan. Setiap langkah yang diambil terasa berat, seolah gurun itu sendiri menyimpan rahasia yang enggan diungkap. Di tengah pencariannya, matanya tertumbuk pada sesuatu yang berbeda. Sebuah celah gelap di antara batu-batu besar yang terpanggang matahari. Dari kejauhan, lubang itu tampak seperti sekadar bayangan. Namun ada sesuatu yang menarik perhatian. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Didorong oleh rasa penasaran, Muhammad Edip mendekat. Langkahnya perlahan, penuh kehati-hatian. Saat ia memasuki celah itu, udara panas gurun perlahan berubah menjadi dingin dan lembab. Suasana di dalam gua terasa sunyi, hampir mencekam. Suara langkahnya menggema, memantul di dinding batu yang kasar. Lalu, di dalam kegelapan itu, ia melihat sesuatu. Beberapa kendi tanah liat tersusun rapi di sudut gua. Usang, berdebu, seolah telah ditinggalkan selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mendekati salah satu kendi itu. Ia membuka tutupnya. Di dalamnya terdapat gulungan-gulungan tua, dibungkus kain linen yang telah menguning oleh waktu. Aroma debu dan usia memenuhi udara. Cahaya matahari yang masuk melalui celah gua menyentuh permukaan gulungan itu, memperlihatkan tulisan-tulisan kuno yang samar, namun terasa hidup, seakan menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar tinta di atas lembaran. Bagi Muhammad Edip, gulungan itu mungkin tak lebih dari benda kuno yang aneh. Ia tidak mengetahui bahwa apa yang ia temukan akan mengguncang dunia. Ia tidak menyadari bahwa di tangannya ia memegang potongan sejarah yang telah lama hilang dari ingatan manusia. Ia membawa beberapa gulungan itu keluar dari gua, kembali ke perkemahannya. Ia menunjukkannya kepada keluarga dan teman-temannya. Mereka melihatnya sebagai barang antik biasa, unik tetapi tidak terlalu berharga. Namun, sejarah seringkali dimulai dari hal-hal yang tampak sederhana. Gulungan-gulungan itu akhirnya dibawa ke pasar. Di sanalah perhatian mulai tumbuh. Para pedagang yang melihat tulisan-tulisan aneh itu mulai merasa bahwa benda ini bukanlah peninggalan biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih dalam. Kabar tentang penemuan itu perlahan menyebar. Dari pasar kecil di gurun menuju ke telinga para kolektor, lalu ke kalangan peneliti, hingga akhirnya sampai kepada para arkeolog dan ilmuwan. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar artefak kuno. Ini adalah pintu. Pintu menuju masa lalu yang terkubur. Pintu menuju rahasia yang hampir terlupakan. Dan tanpa disadari oleh Muhammad Edip, langkah kecilnya di gurun hari itu telah membuka kembali sebuah kisah besar. Kisah yang akan membawa manusia menelusuri kembali jejak para nabi, rahasia langit, dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tersembunyi di balik waktu. Sebuah penemuan telah terjadi. Namun, ini hanyalah awal. Dan rahasia yang sesungguhnya baru saja akan terungkap. Apa yang awalnya tampak seperti benda kuno yang tak bernilai, perlahan mulai menunjukkan jati dirinya.
Gulungan-gulungan yang ditemukan di dalam gua sunyi itu kini telah berpindah dari tangan seorang penggembala sederhana ke tangan para pedagang di pasar. Di antara hiruk-pikuk transaksi dan suara tawar-menawar, benda itu tergeletak diam, namun menyimpan sesuatu yang tak biasa. Tulisan-tulisan pada permukaannya terlihat asing, bukan huruf yang dikenal oleh masyarakat setempat, bukan pula bahasa yang mudah dipahami. Garis-garisnya halus, teratur, namun misterius, seolah ditulis oleh tangan dari masa yang sangat jauh, membawa pesan yang tak ditujukan untuk sembarang orang. Beberapa pedagang mulai memperhatikannya lebih dalam. Mereka bukan ahli sejarah, namun naluri mereka mengatakan bahwa benda ini memiliki nilai lebih dari sekedar barang antik. Ada aura yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuatnya berbeda dari benda-benda tua lainnya yang biasa mereka temui. Dari sinilah perjalanan gulungan itu berubah arah. Kabar tentang penemuan ini mulai menyebar dari mulut ke mulut, dari pasar kecil di gurun menuju kota-kota terdekat, hingga akhirnya berita itu sampai ke telinga orang-orang yang tepat, para peneliti, arkeolog, dan cendekiawan yang selama ini mencari potongan-potongan sejarah yang hilang. Salah satu dari mereka segera menyadari bahwa ini bukan temuan biasa. Ketika gulungan itu mulai diperiksa dengan lebih teliti, fakta demi fakta mulai terungkap. Usia kertasnya, jenis tinta yang digunakan, pola penulisan yang menunjukkan karakteristik zaman kuno, semua mengarah pada satu kesimpulan yang mengejutkan. Ini adalah manuskrip yang sangat tua, jauh lebih tua dari yang dibayangkan siapapun. Ketertarikan pun berubah menjadi kegemparan. Para ahli mulai berdatangan. Mereka meneliti, membandingkan, dan mencoba menguraikan isi dari tulisan-tulisan tersebut. Setiap fragmen dibaca dengan penuh kehati-hatian, seolah mereka sedang membuka lembaran waktu yang telah terkunci selama ribuan tahun. Dan semakin mereka membaca, semakin jelas bahwa gulungan ini bukan sekedar catatan sejarah biasa. Di dalamnya terdapat teks-teks yang memiliki keterkaitan dengan kitab-kitab kuno. Beberapa bagian bahkan menyerupai tulisan-tulisan yang dikenal dalam tradisi keagamaan. Namun ada pula bagian lain yang terasa asing, seolah berasal dari sumber yang pernah ada, namun kemudian menghilang dari peradaban manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Dari mana asalnya? Mengapa teks ini tidak dikenal secara luas? Dan yang paling menggusik, mengapa ia tersembunyi begitu lama? Seiring waktu, gulungan-gulungan ini mulai berpindah tangan ke lembaga-lembaga penelitian yang lebih besar. Mereka disimpan, dikaji, dan diterjemahkan oleh para ahli dari berbagai bidang. Setiap potongan kecil menjadi bagian dari teka-teki besar yang perlahan mulai tersusun. Penemuan ini tidak hanya menarik perhatian para ilmuwan, tetapi juga mengguncangkan dunia teologi. Banyak yang mulai mempertanyakan kembali pemahaman mereka tentang sejarah, tentang kitab-kitab kuno, bahkan tentang narasi yang selama ini dianggap sudah lengkap. Apakah ada bagian dari sejarah yang terlewatkan? Ataukah ada kisah-kisah yang sengaja dilupakan? Di tengah semua itu, satu hal menjadi semakin jelas. Gulungan-gulungan dari gua itu bukan sekedar artefak. Ia adalah saksi bisu dari masa lalu, sebuah jendela yang terbuka menuju dunia yang hampir terlupakan. Dan semakin dalam manusia mencoba memahaminya, semakin terasa bahwa apa yang tersembunyi di dalamnya bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang rahasia yang menyentuh batas antara bumi dan langit. Penemuan ini telah mengguncangkan dunia, namun ini baru permulaan, karena di balik gulungan-gulungan itu masih ada tempat lain yang menyimpan lebih banyak misteri. Sebuah lokasi yang kelak dikenal sebagai pusat dari semua penemuan ini. Sebuah tempat bernama Qumran, dan di sanalah rahasia yang lebih besar menunggu untuk ditemukan. Seiring menyebarnya kabar tentang gulungan-gulungan kuno yang ditemukan di gurun Yudea, perhatian para peneliti tidak lagi hanya tertuju pada isi manuskrip itu semata. Ada pertanyaan yang lebih dalam, lebih mendasar, dan jauh lebih menggugah rasa ingin tahu. Dari mana sebenarnya gulungan-gulungan itu berasal? Petunjuk demi petunjuk mulai mengarah pada satu lokasi yang sebelumnya hanya dianggap sebagai reruntuhan biasa. Sebuah kawasan sunyi di dekat Laut Mati yang dikenal dengan nama Qumran. Tempat itu tampak sederhana, hanya hamparan tanah tandus, bebatuan kasar, dan sisa-sisa bangunan yang telah lama ditinggalkan. Tidak ada kemegahan,
Tidak ada tanda-tanda kehidupan modern. Namun justru disitulah, di tengah kesunyian yang nyaris mutlak, sejarah perlahan mulai berbicara kembali. Para arkeolog mulai melakukan penggalian secara sistematis. Dengan peralatan sederhana namun penuh ketelitian, mereka menyusuri setiap sudut wilayah itu. Tanah demi tanah disingkap, batu demi batu dipindahkan, dan sedikit demi sedikit, rahasia yang terkubur selama ribuan tahun mulai terungkap. Dalam beberapa tahun, bukan hanya satu gua yang ditemukan, melainkan 11. 11 gua tersembunyi yang masing-masing menyimpan fragmen-fragmen gulungan kuno. Ribuan potongan naskah ditemukan, sebagian utuh, sebagian lagi hancur dimakan waktu. Namun setiap fragmen, sekecil apapun, membawa potongan cerita dari masa lalu yang hampir hilang. Temuan ini bukan lagi sekedar penemuan arkeologi, ini adalah ledakan sejarah. Namun yang membuat Qumran semakin misterius bukan hanya gulungan-gulungan itu, melainkan juga reruntuhan yang berada di sekitarnya. Struktur bangunan yang ditemukan menunjukkan bahwa tempat ini pernah menjadi sebuah pemukiman. Bukan pemukiman biasa, tetapi sebuah komunitas yang hidup dengan aturan dan tujuan tertentu. Para peneliti mulai menyusun teori. Mereka meyakini bahwa Qumran pernah dihuni oleh sebuah kelompok yang dikenal sebagai kaum SNS, sekte Yahudi kuno yang hidup terpisah dari masyarakat umum. Mereka dikenal sebagai komunitas yang disiplin, menjalani kehidupan sederhana, dan sangat menjaga kemurnian ajaran mereka. Namun yang paling menarik, mereka diyakini sebagai penjaga teks-teks suci. Sebuah komunitas yang tidak hanya membaca, tetapi juga menyalin, menyimpan, dan melindungi manuskrip-manuskrip penting dari generasi ke generasi. Mengapa mereka melakukan itu? Jawabannya tidak sederhana. Beberapa teori menyebutkan bahwa mereka hidup di masa penuh gejolak. Konflik politik dan perubahan kekuasaan membuat banyak ajaran dan tulisan suci terancam hilang atau bahkan dihancurkan. Dalam situasi seperti itu, kaum SNS mungkin memilih untuk mengasingkan diri, menjauh dari dunia luar, demi menjaga sesuatu yang mereka anggap sangat berharga. Sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Gulungan-gulungan yang ditemukan di Qumran memperkuat dugaan ini. Isinya beragam, ada teks-teks yang sejalan dengan kitab suci yang dikenal, ada pula tulisan-tulisan lain yang tidak ditemukan dalam tradisi umum, teks apokrif, catatan komunitas, hingga tulisan yang menggambarkan keyakinan dan praktek mereka secara mendalam. Setiap lembar membuka lapisan baru dari sejarah. Namun semakin banyak yang ditemukan, semakin besar pula misteri yang muncul. Mengapa gulungan-gulungan itu disimpan di dalam gua? Apakah mereka sengaja disembunyikan, ataukah ada sesuatu yang terjadi hingga mereka harus meninggalkan semuanya begitu saja? Tidak ada jawaban pasti. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan bukti dan sebuah kesadaran bahwa Qumran bukanlah tempat biasa. Ia adalah saksi dari sebuah komunitas yang pernah hidup dengan keyakinan kuat, menjaga rahasia yang mereka anggap suci, dan mungkin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh dunia luar. Kini setelah ribuan tahun berlalu, apa yang mereka sembunyikan mulai kembali ke permukaan. Namun satu hal menjadi jelas. Semakin dalam manusia menggali Qumran, semakin terasa bahwa ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini tentang sesuatu yang sengaja dijaga. Sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk hilang, namun juga tidak mudah untuk dipahami. Dan di antara semua gulungan yang ditemukan, ada satu nama yang mulai muncul berulang kali. Sebuah nama yang akan menjadi pusat dari semua misteri ini. Enok, atau dalam tradisi Islam, Nabi Idris alaihi salam. Penemuan di Qumran membuka satu gerbang besar menuju masa lalu. Namun, semakin dalam para peneliti menelusuri isi gulungan-gulungan itu, semakin jelas bahwa kisah ini tidak bermula di sana. Qumran bukanlah awal, melainkan hanya salah satu titik dalam perjalanan panjang sebuah naskah kuno yang telah melintasi zaman, berpindah dari satu peradaban ke peradaban lain. Nama itu mulai muncul berulang kali dalam berbagai fragmen. Enok. Sosok misterius yang jejaknya tersebar di banyak tradisi. Sosok yang tidak hanya disebut sebagai manusia biasa, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kedekatan khusus dengan langit. Dan dari sinilah, para peneliti mulai menyadari
bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar manuskrip kuno. Jejak kitab Enok ternyata telah muncul jauh sebelum penemuan di Laut Mati. Pada abad ke-18, seorang penjelajah asal Skotlandia melakukan perjalanan panjang ke wilayah Afrika Timur, menembus pegunungan dan lembah yang belum banyak dijamah dunia barat. Dalam perjalanannya, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa, salinan kuno dari sebuah kitab yang ditulis dalam bahasa GS, bahasa kuno dari wilayah Ethiopia. Naskah itu dibawa ke Eropa. Awalnya ia hanya dianggap sebagai teks keagamaan lokal. Namun seiring waktu, para cendekiawan mulai menyadari bahwa isi kitab tersebut memiliki kemiripan dengan fragmen-fragmen yang kemudian ditemukan di Qumran. Ini bukan kebetulan. Ini adalah potongan dari satu sumber yang sama, sebuah karya kuno yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Penemuan lain menyusul. Pada abad ke-19, fragmen-fragmen dalam bahasa Yunani ditemukan di wilayah Mesir. Sekali lagi, teks itu menunjukkan kesamaan isi. Nama Enok kembali muncul. Kisah-kisah yang sama, tema-tema yang serupa, seolah menegaskan bahwa naskah ini pernah memiliki pengaruh yang luas. Dari Ethiopia, Mesir hingga Laut Mati, semuanya terhubung. Seolah-olah kitab ini pernah menjadi bagian penting dari peradaban manusia, sebelum akhirnya terpecah, tersebar, dan perlahan menghilang dari perhatian dunia. Mengapa? Itulah pertanyaan yang terus menghantui para peneliti. Beberapa berpendapat bahwa naskah ini dulunya dihormati sebagai bagian dari tradisi keagamaan tertentu. Namun seiring perubahan zaman, muncul perbedaan pandangan, perdebatan teologis, dan keputusan-keputusan besar yang menentukan mana yang diterima dan mana yang ditinggalkan. Dalam proses itulah, kitab Enok perlahan tersingkir. Tidak sepenuhnya hilang, tetapi juga tidak lagi menjadi bagian utama dari kitab-kitab yang diakui secara luas. Ia menjadi semacam bayangan, hadir tetapi tersembunyi, dikenal oleh sebagian, namun diabaikan oleh banyak orang. Dan justru karena itulah, keberadaannya menjadi semakin menarik. Apa yang sebenarnya terkandung di dalamnya hingga ia dianggap begitu penting di masa lalu, namun kemudian dipinggirkan? Apakah isinya terlalu sulit dipahami, ataukah ia menyimpan sesuatu yang dianggap berbahaya? Seiring berkembangnya penelitian, para ilmuwan mulai menyusun kembali potongan-potongan yang tersebar itu. Mereka membandingkan teks dari berbagai bahasa, menghubungkan fragmen yang terpisah, dan mencoba membentuk kembali gambaran utuh dari kitab Enok. Hasilnya mulai terlihat. Sebuah narasi besar mulai terbentuk, kisah tentang langit dan bumi, tentang makhluk-makhluk yang melampaui batas manusia, tentang pengetahuan yang tidak biasa, dan tentang seorang tokoh yang berdiri di antara dua dunia. Enok. Dalam tradisi Islam, ia dikenal sebagai Nabi Idris alaihi salam, seorang nabi yang disebut dalam Al-Quran sebagai sosok yang sangat benar dan diangkat ke tempat yang tinggi. Sebuah pengakuan yang singkat, namun penuh makna. Dan kini, melalui potongan-potongan naskah kuno ini, seolah-olah ada sisi lain dari kisah itu yang mulai terungkap. Namun disinilah letak tantangannya. Tidak semua yang tertulis dapat diterima begitu saja. Tidak semua yang ditemukan bisa dijadikan kebenaran mutlak. Karena di antara fakta dan sejarah terdapat juga tafsir, cerita, dan kemungkinan yang bercampur menjadi satu. Maka perjalanan ini bukan sekedar tentang menemukan kembali sebuah kitab, tetapi tentang memahami, menyaring, dan mencari kebenaran di antara bayang-bayang masa lalu. Jejak kitab Enok telah melintasi waktu, dan kini ia kembali muncul. Namun pertanyaannya masih sama. Apa sebenarnya pesan yang dibawanya? Dan mengapa setelah sekian lama tersembunyi, ia kembali ditemukan di zaman ini? Di tengah derasnya penemuan dan perdebatan tentang kitab Enok, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah sosok yang menjadi pusat dari seluruh kisah ini. Nama itu terus muncul dalam berbagai naskah, lintas bahasa, dan peradaban. Enok. Namun bagi umat Islam, nama ini bukanlah sesuatu yang asing. Ia dikenal dengan nama yang lebih mulia, Nabi Idris alaihi salam. Seorang nabi yang disebut secara singkat dalam Al-Quran, namun memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Idris di dalam kitab. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ayat ini singkat, namun penuh makna. Tidak banyak detail yang dijelaskan, tetapi justru disitulah letak kedalamannya.
Nabi Idris bukan sekedar sosok biasa dalam sejarah kenabian. Ia adalah simbol kebenaran, kesabaran, dan kedekatan dengan Allah. Dalam berbagai riwayat, Nabi Idris dikenal sebagai manusia yang diberi ilmu pengetahuan yang luas. Ia disebut sebagai salah satu manusia pertama yang mengenal tulisan, yang mengajarkan manusia membaca dan menulis, serta memahami berbagai ilmu kehidupan. Sebuah peran yang sangat penting di masa awal peradaban manusia. Ia hidup di generasi awal setelah Nabi Adam alaihissalam, pada masa ketika manusia masih berada dalam fase awal perkembangan. Dunia saat itu belum seperti yang kita kenal hari ini. Peradaban masih sederhana, namun manusia memiliki umur panjang dan kemampuan fisik yang luar biasa. Di tengah kondisi itu, Nabi Idris hadir sebagai pembimbing. Ia menyeru manusia untuk menyembah Allah, menjauhi kemusyrikan, dan hidup dalam kebenaran. Ia mengajarkan nilai-nilai moral, memperbaiki perilaku manusia, dan membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, yang paling menarik perhatian adalah kedudukan beliau yang disebut diangkat ke tempat yang tinggi. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan berbagai pandangan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat Isra Miraj, di mana Rasulullah SAW bertemu beliau di salah satu lapisan langit. Ada pula yang memaknainya sebagai kedudukan tinggi di sisi Allah, baik secara spiritual maupun kehormatan. Apapun maknanya, satu hal yang pasti, Nabi Idris adalah sosok yang istimewa. Lalu, bagaimana kaitannya dengan kitab Enok? Disinilah kita perlu bersikap bijak. Dalam tradisi di luar Islam, Enok digambarkan sebagai sosok yang menerima berbagai pengetahuan rahasia tentang langit, malaikat, dan masa depan dunia. Ia disebut sebagai perantara antara manusia dan makhluk langit. Kisah-kisah ini kemudian dituangkan dalam naskah yang dikenal sebagai Kitab Enok. Namun dalam Islam, tidak semua kisah tersebut dapat diterima begitu saja. Islam memiliki sumber yang jelas dan terjaga, Al-Quran dan hadis sahih. Apa yang tidak disebutkan atau tidak sesuai dengan keduanya tidak bisa dijadikan sebagai keyakinan. Kisah-kisah dari kitab Enok termasuk dalam kategori Israiliyat, cerita yang berasal dari tradisi sebelumnya, yang boleh didengar namun harus disaring dengan hati-hati. Kita tidak menolak seluruhnya, tetapi juga tidak membenarkan semuanya. Jika ada bagian yang sejalan dengan ajaran Islam, kita bisa mengambil hikmahnya. Namun jika bertentangan, maka kita tinggalkan. Inilah sikap yang diajarkan dalam Islam. Dan dalam konteks ini, sosok Nabi Idris tetap berdiri sebagai nabi yang mulia, terlepas dari berbagai narasi tambahan yang berkembang di luar ajaran Islam. Ia adalah manusia pilihan, seorang nabi yang jujur dan teguh dalam kebenaran, seorang hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah. Dan mungkin, di balik kisah-kisah yang tersebar dalam berbagai naskah kuno itu, terdapat bayangan dari kebenaran yang pernah ada, yang kemudian berkembang, berubah, dan bercampur dengan berbagai tafsir manusia. Namun bagi kita, kebenaran tetap memiliki sumber yang jelas, dan disitulah kita kembali kepada Al-Quran, kepada ajaran yang terjaga, karena di tengah banyaknya kisah dan misteri, hanya satu yang pasti, bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah sosok nyata, seorang nabi yang membawa Seiring semakin jelasnya jejak kitab Enok dalam berbagai penemuan sejarah, muncul satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kitab ini bukan hanya menarik, tetapi juga kontroversial. Ia bukan sekedar naskah kuno yang terlupakan, melainkan sebuah teks yang pernah berada di persimpangan antara diterima dan ditolak. Di masa lalu, kitab Enok tidak sepenuhnya asing bagi kalangan keagamaan tertentu. Bahkan dalam beberapa tradisi, ia pernah dihormati dan dijadikan rujukan. Nama Enok disebut dengan penuh penghormatan. Kisah-kisah di dalamnya dibaca dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu berubah. Perbedaan pandangan mulai muncul. Para pemuka agama, cendekiawan, dan pemimpin spiritual mulai mempertanyakan isi dari kitab ini. Beberapa bagian dianggap terlalu simbolis, terlalu kompleks, bahkan terlalu jauh dari ajaran yang telah mapan. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan.
Apakah semua isi kitab ini benar-benar berasal dari wahyu? Ataukah sebagian di dalamnya adalah hasil penafsiran manusia? Atau bahkan tambahan dari tradisi yang berkembang di luar ajaran asli? Perdebatan ini tidak berlangsung singkat. Ia terjadi selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Dalam berbagai forum keagamaan, kitab ini dibahas, diteliti, dan dipertimbangkan. Hingga akhirnya, keputusan besar mulai diambil. Sebagian tradisi memilih untuk tidak memasukkan kitab Enok ke dalam kumpulan kitab suci resmi. Ia tidak dihancurkan sepenuhnya, namun ia juga tidak lagi diberi tempat utama. Perlahan, ia mulai tersingkir, disimpan, dikesampingkan, dan dalam beberapa kasus, disembunyikan. Ada anggapan bahwa isi kitab ini terlalu berbahaya jika disalahpahami, bahwa narasi-narasi di dalamnya dapat menimbulkan kebingungan, bahkan menggoyahkan keyakinan jika tidak dipahami dengan benar. Terutama bagian-bagian yang berbicara tentang makhluk langit, rahasia alam semesta, dan peristiwa-peristiwa yang melampaui logika manusia. Namun di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa justru disitulah letak nilainya, bahwa kitab ini menyimpan potongan sejarah yang penting, bahwa ia adalah saksi dari cara manusia masa lalu memahami hubungan antara langit dan bumi. Dua pandangan ini terus berjalan beriringan. Satu ingin menjaga kemurnian ajaran, yang lain ingin menggali lebih dalam sejarah tersembunyi. Dan di tengah tarik-menarik itu, kitab Enok tetap berada di posisi yang unik. Tidak sepenuhnya hilang, namun juga tidak sepenuhnya diakui. Bagi umat Islam, posisi ini sebenarnya tidak asing. Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam menyikapi kitab-kitab dari tradisi sebelumnya, bahwa tidak semua yang berasal dari masa lalu harus ditolak, namun juga tidak semua harus diterima. Ada prinsip kehati-hatian, ada batasan yang jelas. Jika suatu kisah sejalan dengan Al-Quran dan hadis sahih, maka ia bisa diterima sebagai penguat atau pelengkap. Namun jika bertentangan, maka ia harus ditinggalkan. Dan jika tidak jelas, maka kita diam, tidak membenarkan, tidak pula menolak secara mutlak. Dalam konteks ini, kitab Enok berada di wilayah abu-abu. Ia mengandung kisah-kisah yang menarik, penuh pelajaran dan menggugah pemikiran. Namun di saat yang sama, ia juga memuat narasi yang tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam. Inilah mengapa ia menjadi bahan diskusi, bukan sumber keyakinan. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, fakta bahwa kitab ini pernah ada, pernah tersebar luas dan kemudian disisihkan, justru menambah daya tariknya. Mengapa sesuatu yang pernah dianggap penting bisa dilupakan? Apa yang sebenarnya terkandung di dalamnya hingga menimbulkan begitu banyak perdebatan? Dan yang lebih dalam lagi, apakah mungkin ada bagian dari sejarah manusia yang belum sepenuhnya kita pahami? Kitab Enok mungkin tidak lagi berada di pusat perhatian seperti dulu, namun bayangannya masih ada, tersembunyi di antara lembaran-lembaran kuno, menunggu untuk dibaca kembali, bukan untuk diyakini sepenuhnya, tetapi untuk direnungkan. Karena terkadang, di balik sesuatu yang disembunyikan, tersimpan pertanyaan-pertanyaan besar yang belum terjawab. Dan mungkin justru disitulah awal dari pemahaman yang lebih dalam. Setelah menelusuri jejak panjang kitab Enok, dari gurun yang sunyi, reruntuhan Qumran, hingga berbagai peradaban yang pernah menyimpannya, muncul satu pertanyaan penting yang tak bisa dihindari. Apa sebenarnya isi dari kitab ini? Bukan sekedar potongan cerita, bukan hanya kumpulan kisah terpisah, melainkan sebuah struktur yang tersusun dengan rapi, seolah membentuk gambaran besar tentang alam semesta, tentang manusia, dan tentang sesuatu yang melampaui keduanya. Para peneliti yang mencoba menyusun kembali fragmen-fragmen yang tersebar, akhirnya menemukan bahwa kitab Enok tidak berdiri sebagai satu tulisan utuh sejak awal. Ia terdiri dari beberapa bagian besar, yang masing-masing memiliki tema dan fokus yang berbeda, namun saling terhubung. Seperti potongan mozaik, yang hanya akan terlihat jelas ketika semuanya disatukan. Bagian pertama dikenal sebagai Kitab Para Pengawas. Inilah bagian yang paling kontroversial, yang menceritakan tentang makhluk-makhluk langit yang turun ke bumi dan melanggar batas yang telah ditetapkan. Sebuah kisah yang syarat dengan konflik, pelanggaran, dan konsekuensi besar.
Bagian kedua adalah kitab perumpamaan. Di dalamnya terdapat gambaran tentang masa depan, tentang penghakiman, dan tentang sosok yang akan membawa keadilan. Bahasanya simbolis, penuh dengan kiasan, dan seringkali membutuhkan penafsiran yang mendalam. Kemudian ada kitab astronomi yang membahas pergerakan benda-benda langit. Matahari, bulan, bintang, semuanya digambarkan dalam sistem yang teratur. Seolah-olah penulisnya ingin menunjukkan bahwa alam semesta berjalan dengan hukum yang pasti, bukan secara acak. Bagian berikutnya adalah kitab cahaya-cahaya langit, yang masih berkaitan dengan fenomena langit, namun dengan pendekatan yang lebih luas. Ia tidak hanya berbicara tentang pergerakan, tetapi juga tentang makna di baliknya. Dan yang terakhir, Surat Enok, sebuah bagian yang berisi pesan-pesan moral, peringatan, dan nasihat. Disinilah nada kitab ini terasa lebih personal, seolah berbicara langsung kepada manusia tentang pilihan hidup, tentang kebenaran, dan tentang akibat dari setiap perbuatan. Jika dilihat secara keseluruhan, struktur ini bukanlah kebetulan. Ia menunjukkan bahwa kitab Enok bukan sekedar kumpulan cerita acak, melainkan sebuah karya yang memiliki arah, sebuah narasi yang mencoba menjelaskan hubungan antara langit dan bumi, antara yang terlihat dan yang tidak. Namun justru disitulah letak kompleksitasnya, karena semakin dalam seseorang mencoba memahami isi kitab ini, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Banyak bagian yang bersifat simbolis, banyak pula yang sulit dipahami secara harfiah. Hal ini membuka ruang bagi berbagai penafsiran, dan disinilah perbedaan pandangan mulai muncul. Sebagian melihatnya sebagai karya spiritual yang dalam, sebagian lain menganggapnya sebagai teks kuno yang bercampur dengan mitologi, dan bagi umat Islam, struktur ini menjadi bahan renungan, bukan pegangan. Islam tidak menolak keberadaan pengetahuan tentang langit, tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Bahkan Al-Quran sendiri banyak mengajak manusia untuk memperhatikan langit, bintang, dan peredaran waktu. Namun perbedaannya terletak pada sumber dan kejelasan. Dalam Islam, pengetahuan tentang hal-hal gaib datang dari wahyu yang terjaga, tidak bercampur dengan spekulasi atau cerita yang tidak memiliki dasar yang kuat. Maka ketika membaca struktur kitab Enok, kita tidak serta-merta menjadikannya sebagai kebenaran mutlak. Kita melihatnya sebagai bagian dari sejarah pemikiran manusia, sebuah usaha untuk memahami sesuatu yang besar, yang mungkin hanya bisa dijelaskan secara penuhnya melalui wahyu yang benar. Namun tetap, ada satu hal yang menarik, bahwa sejak dahulu manusia selalu berusaha mencari jawaban tentang langit, tentang asal-usul, tentang masa depan. Dan kitab Enok adalah salah satu bentuk dari pencarian itu. Sebuah upaya untuk memahami dunia yang tidak terlihat, sebuah narasi yang mencoba menjembatani antara manusia dan sesuatu yang lebih tinggi. Namun pertanyaan sebenarnya belum terjawab, karena dari semua bagian yang ada satu yang paling mengguncangkan, paling diperdebatkan, dan paling banyak menimbulkan pertanyaan. Bagian itu adalah kisah tentang para pengawas, makhluk-makhluk yang seharusnya menjaga, namun justru melanggar. Dan dari sinilah, kisah yang lebih gelap akan dimulai. Jauh sebelum banjir besar menyapu bumi pada masa Nabi Nuh alaihi salam, sebelum peradaban manusia berkembang seperti yang dikenal hari ini, dunia berada dalam kondisi yang sangat berbeda. Langit dan bumi seakan tidak terpisah sejauh sekarang. Batas antara yang goib dan yang nyata terasa lebih tipis, seolah dua dunia itu pernah bersentuhan. Dalam salah satu bagian paling kontroversial dari kitab Enok, diceritakan tentang sekelompok makhluk yang disebut sebagai para pengawas. Mereka digambarkan sebagai entitas dari langit yang memiliki tugas untuk mengawasi kehidupan di bumi. Sebuah peran yang mulia, penuh tanggung jawab, dan berada dalam tatanan ilahi. Mereka bukan sekedar pengamat. Mereka adalah penjaga. Dari ketinggian, mereka menyaksikan kehidupan manusia, melihat bagaimana manusia tumbuh, berinteraksi, dan menjalani kehidupan di dunia yang masih muda. Pada awalnya,
Semua berjalan sesuai dengan ketetapan. Tidak ada pelanggaran, tidak ada penyimpangan. Namun, waktu membawa perubahan. Dalam narasi tersebut, diceritakan bahwa para pengawas mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya mereka rasakan. Sebuah ketertarikan terhadap dunia manusia. Bukan sekedar rasa ingin tahu, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Keinginan yang perlahan tumbuh dan mengaburkan batas antara tugas dan godaan. Mereka melihat manusia dan tertarik pada apa yang mereka lihat. Inilah titik awal dari sebuah pergeseran besar. Apa yang sebelumnya hanya pengamatan, berubah menjadi keinginan untuk terlibat. Dari yang awalnya menjaga jarak, mulai muncul dorongan untuk mendekat. Dan dari sanalah konflik dimulai. Dalam kisah tersebut, sekitar 200 dari para pengawas berkumpul. Mereka tidak lagi bertindak sendiri-sendiri. Mereka bersatu, dipimpin oleh sosok yang disebut sebagai Semihaza. Di bawah kepemimpinannya, mereka membuat sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Sebuah sumpah. Sumpah untuk melanggar batas yang telah ditetapkan. Mereka berjanji satu sama lain untuk turun ke bumi, untuk meninggalkan posisi mereka di langit, untuk memasuki dunia manusia, bukan lagi sebagai pengawas, tetapi sebagai bagian dari dunia itu sendiri. Keputusan itu bukan tanpa konsekuensi. Mereka menyadari bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah pelanggaran, sesuatu yang bertentangan dengan tatanan yang telah ditetapkan. Namun justru karena itu, mereka mengikat diri dengan sumpah bersama, agar tidak ada yang mundur, agar tidak ada yang kembali setelah melangkah. Dan akhirnya, mereka turun ke bumi, turun ke dunia manusia. Disinilah, menurut narasi tersebut, garis antara langit dan bumi benar-benar dilanggar. Namun, sebagai umat Islam, kisah ini harus dipahami dengan penuh kehati-hatian. Karena dalam ajaran Islam, malaikat adalah makhluk yang tidak memiliki kehendak untuk membanggang. Mereka diciptakan dari cahaya, dan mereka selalu taat kepada perintah Allah. Tidak ada ruang bagi mereka untuk melanggar, apalagi melakukan dosa besar seperti yang digambarkan dalam kisah ini. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa malaikat tidak pernah durhaka terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Maka kisah tentang para pengawas yang membangkang tidak bisa diterima sebagai kebenaran dalam Islam. Ia termasuk dalam kisah Israiliyat, cerita yang berkembang dalam tradisi lain, yang boleh didengar sebagai bagian dari sejarah narasi, namun tidak dijadikan sebagai keyakinan. Namun meski demikian, ada satu hal yang bisa diambil, bahwa setiap kisah, bahkan yang tidak sepenuhnya benar, seringkali membawa pesan simbolis tentang batas, tentang godaan, tentang konsekuensi dari pelanggaran. Dan dalam kisah ini, awal dari semua kekacauan bukanlah kekuatan, tetapi keinginan. Sebuah keinginan yang tidak dikendalikan, sebuah dorongan yang melampaui batas. Dan dari situlah, sebuah drama besar mulai terbentuk. Drama yang tidak hanya terjadi di langit, tetapi akan membawa dampak besar di bumi. Karena setelah mereka turun, apa yang terjadi selanjutnya bukan sekedar pelanggaran, melainkan awal dari kehancuran. Dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Keputusan itu telah dibuat. Di puncak gunung yang sunyi, jauh dari pandangan manusia, para pengawas berkumpul dalam satu tekad yang sama. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Apa yang sebelumnya hanya berupa bisikan keinginan, kini telah berubah menjadi sumpah yang mengikat. Sebuah sumpah terlarang. Dipimpin oleh Semihaza, mereka berdiri dalam lingkaran yang sunyi namun penuh ketegangan. Satu persatu mereka mengucapkan janji. Bukan sekadar kata-kata, tetapi komitmen yang mengikat nasib mereka bersama. Mereka tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah pelanggaran besar.
Namun justru karena itu, mereka memilih untuk melakukannya bersama. Tidak ada yang ingin menanggung akibatnya sendirian. Sumpah itu bukan hanya tentang tindakan, tetapi tentang keberanian untuk menentang batas yang telah ditetapkan. Sebuah keputusan kolektif untuk meninggalkan posisi mereka sebagai penjaga dan menjadi pelanggar. Dan setelah sumpah itu diucapkan, tidak ada yang tersisa kecuali satu langkah terakhir: turun ke bumi. Dalam narasi tersebut, penurunan ini bukan sekadar perpindahan tempat. Ia adalah simbol kejatuhan, dari ketinggian menuju kerendahan, dari ketaatan menuju pembangkangan, dari cahaya menuju sesuatu yang lebih gelap. Mereka tidak lagi berada di posisi yang sama. Mereka telah berubah. Dan perubahan itu membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Setibanya di bumi, mereka tidak lagi berperan sebagai pengamat. Mereka mulai berinteraksi dengan manusia. Mereka memasuki kehidupan dunia bukan sebagai penjaga, tetapi sebagai makhluk yang terlibat langsung di dalamnya. Disinilah kepelanggaran itu mencapai puncaknya. Dalam kisah tersebut, para pengawas mengambil perempuan dari kalangan manusia. Mereka menjalin hubungan yang melampaui batas antara dua dunia yang seharusnya tidak pernah bersatu. Dari hubungan itulah lahirlah generasi baru, makhluk yang tidak sepenuhnya manusia, namun juga bukan bagian dari langit. Sebuah generasi yang tidak memiliki keseimbangan. Kuat, namun tanpa kendali. Besar, namun tanpa belas kasihan. Namun, kejatuhan tidak berhenti di situ. Salah satu dari mereka, yang dikenal dengan nama Azazel, membawa sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekadar pelanggaran fisik. Ia membawa pengetahuan. Namun bukan sembarang pengetahuan. Ia mengajarkan manusia cara membuat senjata, pedang, perisai, dan alat-alat perang. Ia memperkenalkan teknik bertarung, strategi, dan cara melukai sesama. Ia juga mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan penampilan, perhiasan, hiasan wajah, dan cara memperindah diri dengan cara yang melampaui batas kesederhanaan. Lebih dari itu, ia memperkenalkan sesuatu yang lebih halus, namun lebih berbahaya. Tipu daya, kesombongan, dan pengetahuan yang mengaburkan batas antara kebenaran dan kebatilan. Dunia mulai berubah. Apa yang sebelumnya sederhana kini menjadi kompleks. Apa yang sebelumnya damai mulai dipenuhi konflik. Manusia tidak lagi hidup dalam keseimbangan, tetapi mulai terjerumus dalam persaingan, keserakahan, dan kekerasan. Jeritan mulai terdengar. Dari bumi menuju langit. Jeritan manusia yang tertindas, yang menjadi korban dari kekuatan yang tidak terkendali. Namun sekali lagi, sebagai umat Islam, kisah ini tidak bisa diterima secara literal. Islam menegaskan bahwa malaikat tidak mungkin melakukan pembangkangan seperti ini. Mereka tidak memiliki kehendak bebas untuk berdosa. Apa yang digambarkan dalam kisah ini lebih dekat kepada simbol atau narasi dari tradisi lain, bukan bagian dari akidah Islam. Namun di balik itu, terdapat pelajaran yang sangat jelas, bahwa kejatuhan tidak selalu dimulai dari kekuatan besar. Ia sering dimulai dari hal kecil, dari keinginan yang dibiarkan tumbuh, dari batas yang dilanggar sedikit demi sedikit, hingga akhirnya seseorang tidak lagi menyadari bahwa ia telah jauh dari tempat asalnya. Dalam kisah ini, sumpah menjadi awal, dan kejatuhan menjadi akibatnya. Namun apa yang terjadi setelah itu jauh lebih besar, karena dampak dari tindakan mereka tidak hanya dirasakan oleh mereka sendiri, tetapi oleh seluruh bumi. Dan dunia yang sebelumnya tenang, kini berada di ambang kehancuran. Dunia tidak lagi seperti sebelumnya. Apa yang dahulu dipenuhi ketenangan, kini berubah menjadi kegelisahan yang tak berujung. Manusia hidup dalam bayang-bayang ketakutan.
Kekuatan yang seharusnya tidak pernah mereka miliki, kini berada di tangan yang belum siap mengendalikannya. Kekerasan menjadi hal yang biasa, kezaliman tumbuh tanpa batas, dan bumi mulai menanggung beban yang terlalu berat. Dalam narasi itu, jeritan manusia tidak hanya bergema di antara gunung dan lembah, tetapi naik menembus langit. Sebuah seruan yang lahir dari penderitaan, dari mereka yang tertindas, dari mereka yang menjadi korban dari kekacauan yang tidak pernah mereka pilih. Jeritan itu didengar, bukan oleh manusia, tetapi oleh langit. Dalam kisah tersebut, disebutkan bahwa para malaikat yang setia, mereka yang tetap berada dalam ketaatan, menyaksikan apa yang terjadi di bumi dengan penuh keprihatinan. Mereka melihat kerusakan yang semakin meluas. Mereka melihat bagaimana manusia terseret ke dalam kehancuran yang perlahan namun pasti. Dan mereka tidak tinggal diam. Nama-nama seperti Mikail, Jibril, dan Rafael disebut sebagai bagian dari mereka yang membawa laporan itu. Mereka mengangkat suara manusia ke hadapan Tuhan, bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai saksi. Saksi atas apa yang telah terjadi. Saksi atas pelanggaran yang telah melampaui batas. Disinilah, dalam narasi tersebut, muncul satu momen penting. Momen ketika langit tidak lagi hanya mengawasi, tetapi mulai mengadili. Keputusan harus diambil, karena jika dibiarkan, kerusakan itu akan menghancurkan segalanya. Dalam kisah itu, perintah pun diturunkan. Sebuah keputusan ilahi yang tidak bisa ditunda. Para pengawas yang telah melanggar diperintahkan untuk dihentikan. Mereka tidak lagi diberi kebebasan untuk bergerak. Mereka akan dihadapkan pada konsekuensi dari sumpah yang pernah mereka ucapkan. Azazel, yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama kerusakan, menerima hukuman yang berat. Ia digambarkan akan diikat dan dibuang ke dalam kegelapan, terpisah dari dunia yang telah ia rusak. Sementara yang lain juga akan menghadapi nasib yang serupa, terikat, terhenti, dan menunggu keputusan akhir. Namun hukuman itu tidak hanya berhenti pada mereka. Dampak dari tindakan mereka telah menyebar terlalu jauh. Generasi yang lahir dari pelanggaran itu, makhluk-makhluk kuat yang tidak terkendali, menjadi sumber kekacauan yang lebih besar. Mereka tidak mengenal batas, mereka tidak mengenal belas kasihan, dan dunia tidak lagi mampu menanggung mereka. Dalam narasi tersebut, solusi yang muncul bukanlah perbaikan perlahan, melainkan penghentian total, sebuah pembersihan besar, sebuah peristiwa yang akan menghancurkan hampir seluruh kehidupan di bumi. Disinilah, kisah ini mulai mengarah pada sesuatu yang sangat dikenal dalam tradisi Islam, peristiwa besar, banjir yang dahsyat. Namun sebelum itu terjadi, ada satu hal yang menjadi inti dari semua ini, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Tidak ada pelanggaran yang benar-benar hilang tanpa jejak, tidak ada kezaliman yang dibiarkan selamanya, dan tidak ada kekacauan yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai umat Islam, kita memahami bahwa Allah Maha Adil. Apapun bentuk kezaliman, sekecil apapun, akan diperhitungkan. Namun kisah ini sekali lagi harus dilihat dengan hati-hati. Ia bukan sumber utama ajaran, melainkan narasi dari tradisi lain yang mengandung unsur simbolis. Dalam Islam, malaikat tidak mungkin melanggar perintah Allah. Mereka tidak mungkin jatuh dalam dosa seperti yang digambarkan di sini. Namun pesan yang tersisa tetap jelas, bahwa ketika kerusakan telah melampaui batas, maka keadilan akan turun. Dan ketika langit mulai mengadili, tidak ada lagi yang bisa bersembunyi. Karena pada akhirnya, bukan kekuatan yang menentukan segalanya, tetapi kebenaran. Dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Keputusan telah ditetapkan. Langit tidak lagi sekadar menyaksikan, tetapi telah menentukan arah akhir dari semua kekacauan yang terjadi di bumi. Kerusakan telah melampaui batas yang bisa ditoleransi. Kezaliman tumbuh tanpa kendali. Dan manusia yang lemah menjadi korban dari kekuatan yang tidak semestinya ada. Dunia harus dibersihkan. Dalam narasi yang berkembang, inilah awal dari sebuah peristiwa besar
yang akan mengubah sejarah umat manusia selamanya. Sebuah peristiwa yang tidak hanya menjadi hukuman, tetapi juga menjadi titik awal bagi kehidupan yang baru. Banjir besar. Namun sebelum air itu turun dari langit dan memancar dari bumi, ada satu sosok yang dipilih. Seorang manusia, seorang nabi, seorang yang tetap teguh di tengah kerusakan yang merajalela. Dialah Nabi Nuh alaihi salam. Di tengah dunia yang dipenuhi kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran, Nabi Nuh berdiri sebagai suara yang berbeda. Ia menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah, untuk meninggalkan kezaliman, dan untuk kembali kepada jalan yang lurus. Namun seruannya tidak disambut. Hari demi hari, tahun demi tahun, ia berdakwah tanpa lelah. Ia berbicara dengan kelembutan, dengan kesabaran, dan dengan harapan bahwa kaumnya akan berubah. Namun yang ia terima justru ejekan, penolakan, dan penghinaan. Mereka menertawakannya. Mereka meremehkan peringatannya. Dan mereka merasa bahwa tidak ada yang akan terjadi. Padahal tanda-tanda sudah jelas. Kerusakan telah nyata, namun hati yang tertutup tidak mampu melihat kebenaran. Hingga akhirnya, perintah itu datang. Perintah untuk membangun sebuah bahtera, sebuah kapal besar di tengah daratan yang kering. Perintah yang bagi sebagian orang tampak tidak masuk akal. Namun bagi Nabi Nuh, itu adalah bentuk ketaatan. Ia mulai membangun dengan tangannya sendiri, dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Orang-orang yang melihatnya kembali menertawakannya. Mereka tidak memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tidak melihat apa yang akan datang. Namun Nabi Nuh tidak berhenti, karena ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan berdasarkan logika manusia, tetapi berdasarkan wahyu dari langit. Dan kemudian saat itu pun tiba. Langit mulai berubah, awan berkumpul, angin berhembus dengan cara yang tidak biasa, dan air mulai turun. Bukan hujan biasa, tetapi hujan yang tidak berhenti. Pada saat yang sama, bumi pun memancarkan air dari dalamnya. Mata air muncul dari tempat-tempat yang tidak pernah ada sebelumnya. Air datang dari atas dan dari bawah, seolah seluruh alam bersatu dalam satu tujuan: menenggelamkan, menghapus, mengakhiri. Bahtera itu pun menjadi satu-satunya tempat keselamatan. Mereka yang beriman naik ke dalamnya. Mereka yang tetap dalam penolakan tertinggal. Air terus naik, menutupi tanah, menenggelamkan rumah, menghapus jejak peradaban yang penuh dengan kesombongan dan kezaliman. Tidak ada yang bisa bertahan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua kembali kepada ketetapan Allah. Dan dalam waktu yang ditentukan, dunia yang lama pun berakhir. Namun dari kehancuran itu muncul awal yang baru. Bahtera itu tidak hanya membawa manusia, tetapi juga harapan. Harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Harapan untuk dunia yang kembali kepada ketaatan. Sebagai umat Islam, kisah Nabi Nuh adalah kisah yang penuh pelajaran. Tentang kesabaran dalam berdakwah, tentang keteguhan dalam menghadapi penolakan, dan tentang keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang meskipun terlihat mustahil. Adapun narasi tentang penyebab banjir yang dikaitkan dengan makhluk tertentu di luar ajaran Islam harus disikapi dengan hati-hati. Islam telah menjelaskan bahwa banjir itu adalah bagian dari ketetapan Allah sebagai bentuk azab bagi kaum yang ingkar, tanpa perlu tambahan cerita yang tidak memiliki dasar yang kuat. Namun, satu hal yang pasti, bahwa setiap kezaliman memiliki batas, dan ketika batas itu dilampaui, maka kehancuran bukan lagi kemungkinan, tetapi kepastian. Dan dari air yang menghancurkan itu, Allah menumbuhkan kehidupan yang baru. Air itu akhirnya surut.
Setelah berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bumi yang sebelumnya tenggelam perlahan mulai menampakkan dirinya kembali. Gunung-gunung yang sempat hilang kini muncul dari balik kabut. Lembah-lembah yang dulu dipenuhi kehidupan kini sunyi, seolah dunia baru saja melewati sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahtera itu pun berhenti. Di atas tanah yang tinggi, ia terdiam, menjadi saksi bisu dari sebuah akhir sekaligus awal. Nabi Nuh alaihi salam dan mereka yang bersamanya keluar dengan hati yang penuh rasa syukur. Mereka bukan hanya selamat dari bencana, tetapi juga menjadi generasi yang dipilih untuk memulai kembali kehidupan manusia di bumi. Namun dunia yang mereka pijak bukan lagi dunia yang sama. Tidak ada lagi hiruk-pikuk peradaban lama. Tidak ada lagi bangunan megah yang pernah dibanggakan. Tidak ada lagi suara kesombongan yang dulu menggema. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan jejak kehancuran. Tanah yang basah, udara yang dingin, dan langit yang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Semua seolah mengingatkan bahwa apa yang telah terjadi bukanlah peristiwa biasa, melainkan sebuah peringatan besar bagi seluruh umat manusia. Dan di tengah keheningan itu, kehidupan dimulai kembali. Manusia kembali membangun, menanam, berinteraksi, dan menjalani kehidupan dengan kesadaran yang baru, bahwa dunia ini tidak kekal dan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Namun meskipun air telah menghapus hampir segalanya, tidak semua jejak benar-benar hilang. Ada cerita-cerita yang tetap hidup, ada narasi yang terus diwariskan, tentang apa yang pernah terjadi sebelum banjir, tentang makhluk-makhluk yang disebut dalam kisah-kisah lama, tentang kekuatan yang pernah ada dan kemudian lenyap. Dalam sebagian tradisi, kisah tentang para pengawas dan generasi yang lahir dari mereka tetap diceritakan, bukan sebagai fakta yang pasti, tetapi sebagai bayangan dari masa lalu yang penuh misteri. Namun dalam Islam, fokusnya tetap jelas, bahwa banjir itu adalah bentuk azab dari Allah bagi kaum yang ingkar, dan bahwa keselamatan hanya diberikan kepada mereka yang beriman, tanpa perlu menambahkan unsur-unsur yang tidak memiliki dasar yang kuat. Namun demikian, keberadaan cerita-cerita tersebut menunjukkan satu hal penting, bahwa manusia selalu berusaha memahami masa lalu, selalu mencoba menjelaskan apa yang terjadi, selalu mencari makna di balik peristiwa besar. Dan dalam proses itu, lahirlah berbagai kisah, sebagian benar, sebagian tercampur dengan imajinasi. Disinilah pentingnya membedakan antara yang menjadi keyakinan dan yang hanya menjadi cerita, antara wahyu dan narasi manusia. Namun terlepas dari semua itu, pelajaran dari peristiwa ini tetap sama, bahwa dunia bisa berubah dalam sekejap, bahwa kekuatan sebesar apapun tidak akan mampu melawan ketetapan Allah, dan bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh kekuasaan, tetapi oleh keimanan. Generasi setelah Nabi Nuh memulai kehidupan dengan harapan baru, namun mereka juga membawa tanggung jawab untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk menjaga batas yang telah ditetapkan, dan untuk selalu mengingat bahwa di balik setiap nikmat ada amanah. Dunia baru telah dimulai. Namun pertanyaannya tetap sama seperti sebelumnya. Apakah manusia akan belajar, ataukah mereka akan kembali mengulangi kesalahan yang pernah terjadi? Sejarah telah memberikan jawabannya berkali-kali, dan manusia selalu dihadapkan pada pilihan yang sama. Waktu terus berjalan. Generasi demi generasi datang dan pergi, membawa cerita, pengalaman, dan pelajaran dari masa lalu. Dunia yang pernah disapu oleh banjir besar kini kembali dipenuhi kehidupan. Peradaban tumbuh, manusia berkembang, dan bumi kembali ramai dengan aktivitas. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah. Hakikat manusia itu sendiri. Di dalam diri manusia,
selalu ada dua dorongan yang berjalan berdampingan. Dorongan untuk taat dan dorongan untuk melanggar. Dorongan untuk menjaga batas dan dorongan untuk melampauinya. Inilah ujian yang tidak pernah berhenti sejak awal penciptaan. Kisah yang telah kita lalui tentang para pengawas, tentang kejatuhan, tentang banjir besar di masa Nabi Nuh alaihi salam bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan bagaimana sebuah penyimpangan kecil dapat berkembang menjadi kehancuran besar. Cermin yang menunjukkan bahwa keinginan, jika tidak dikendalikan, bisa mengaburkan kebenaran. Dan cermin yang mengingatkan bahwa setiap pelanggaran pasti memiliki konsekuensi. Dalam perjalanan sejarah manusia, pola ini terus berulang. Ketika manusia diberi nikmat, sebagian bersyukur, namun sebagian lainnya lalai. Ketika diberi kekuatan, sebagian menggunakannya untuk kebaikan, namun sebagian lainnya untuk kezoliman. Dan ketika batas dilanggar, kehancuran mulai mendekat, meskipun seringkali tidak disadari. Inilah sunnatullah, hukum yang berlaku sepanjang zaman. Namun di balik semua itu, selalu ada harapan. Selalu ada jalan kembali. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Tidak pernah membiarkan manusia tanpa petunjuk. Dan tidak pernah menghukum tanpa peringatan. Kisah Nabi Nuh adalah bukti nyata dari kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi penolakan. Ia berdakwah dalam waktu yang sangat panjang, menghadapi kaumnya dengan penuh ketulusan meskipun hanya sedikit yang menerima kebenaran. Dari sini kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu diikuti oleh banyak orang, bahwa menjadi benar seringkali berarti berjalan sendirian. Namun itu tidak mengurangi nilai dari kebenaran itu sendiri. Sementara itu, narasi tentang para pengawas dan kisah-kisah lain di luar ajaran Islam mengajarkan kita satu hal penting, bahwa tidak semua cerita harus dipercaya sepenuhnya. Ada yang bisa diambil sebagai pelajaran, ada yang harus ditinggalkan, dan ada yang perlu disikapi dengan kehati-hatian. Sebagai umat Islam, kita memiliki pedoman yang jelas, Al-Quran dan Sunnah. Dari sanalah kita mengambil kebenaran. Adapun cerita lain hanya menjadi tambahan yang tidak boleh menggantikan dasar keyakinan. Dan pada akhirnya, semua kembali kepada satu hal, pilihan. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalannya, untuk taat atau membangkang, untuk menjaga batas atau melanggarnya, untuk belajar dari masa lalu atau mengulanginya. Sejarah telah menunjukkan apa yang terjadi ketika manusia memilih jalan yang salah. Dan wahyu telah menunjukkan jalan yang benar. Maka pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang akan terjadi, tetapi tentang apa yang akan kita pilih. Karena kisah ini tidak benar-benar berakhir, ia terus hidup. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap langkah yang kita jalani, dan dalam setiap batas yang kita hadapi. Pelajaran itu masih ada, dan akan selalu ada. Bagi mereka yang mau melihat, bagi mereka yang mau memahami, dan bagi mereka yang mau mengambil hikmah sebelum semuanya terlambat.